Bab NK 781, hanya apresiasi. Bang! Kelinci gemuk meneteskan lemak arang, membuat derak jernih. Harum sekali. Liu Yemng menelan ludah. Di depannya ada mangkuk tanah liat, sumpit, dan secangkir teh pinus panas. Bukan hanya dia, Saudarin Han dan dua bintang juga duduk mengelilingi meja kayu. Mata menatap kelinci yang sedang dipanggang. Makan malam-malam ini adalah kelinci panggang. Untuk menghindari repot, semua sepakat memilih kelinci liar, sederhana dan cepat. Bang! Fan Han memegang kuas bulu kelinci berlapis minyak, hati-hati mengolesi kulit keemasan. Tunggu sebentar lagi kita makan. Dia mengangkat kepala dan berbicara lembut. Liu Yemng menelan lalu meneguk teh panas. Beberapa menit kemudian, Fan Han memindahkan bara besar, menyisakan bara kecil untuk menghangatkan. Baik, saatnya makan. Dia meletakkan penjepit bambu sambil tersenyum lembut. Krek! Pisau tentaranya memotong daging perut, tebal kira-kira 2 jari. Pertama untuk Fan Han, bagian ini paling lezat. Liu Yemng menaruh potongan itu di mangkuknya. Kau yang paling bekerja keras, makan dulu. Lalu dia menyajikan untuk NHNGC, lalu untuk Espong. Tidak, berikutnya saudariku. Liu Yemng tertawa. Lalu potongan satunya. Ngotin Nguit manyun. Liu Yemng memberikannya kepada kakak perempuannya lalu tersenyum. Hehe, maka ini untuk kakak Tin Nguit. Baik. Ngotin Nguit tersenyum. Setelah semua kebagian, lebih dari setengah kelinci habis. Krek. Mata NHNGC berkilau. Lezat, bahkan lebih enak daripada daging serigala merah semalam. Haha, di rumah pasti kakak sapi akan menyebutku. Ngotin Nguit manyun, dia sudah makan 2 potong besar dan khawatir gemuk. Tidak usah khawatir, dia tetap akan menyebutmu. T6NH menjawab tenang. Benar, tak bisa lari. Ngotin Nguit bergumam. Tidak masalah, kalau toh akan disebut, mari makan sampai puas. Liu Yemng berkata polos. Benar. Ngotin Nguit tertawa, memasukkan lagi daging kelinci. Espong menggeleng, apakah dia sedang mencari alasan? Dengan mulut penuh, Liu Yemng bertanya samar. Besok berburu. Ya, mau ikut? Tanya Espong dengan lembut. Liu Yemng mengangguk. Tentu, mana bisa ketinggalan. Kalau Fan Han. Dia menoleh padanya. Aku tidak bisa, harus ada yang berjaga di rumah. Fan Han menggeleng lembut. Aku juga tidak pergi. NHNGC mengangkat tangan. Liu Yetu berkata pelan. Urusan berburu serahkan pada yang profesional. Baik. Espong mengangguk. Dengan NHNH di sini, kalian aman. Apa? Kakak NHNH tidak pergi. Liu Yemng terkejut. T6NH mengangguk ringan. Ya, tidak pergi. Hehe, kakak NHNH berjaga dengan kita. Fan Han menggoda. Bibir T6NH sedikit melengkung. Aku masih marah pada saudara-saudara trio. Liu Yemng berkata tiba-tiba. Tenang, lain kali biarkan Espong memberi pelajaran. Fan Han menenangkan. Aku ingin menendang pantat mereka keras. Liu Yemng mengepalkan tinju. Nona, jaga sikap. Liu Yetu menghela napas, menurunkan suara. Kalau menendang, lakukan diam-diam. Benar, diam-diam. Fan Han mengangguk setuju. Aku juga ingin menendang. Ngotin Nguit meletakkan sumpit dengan kesal. T6NH mengetuk kepalanya. Jaga kata dan tindakan, jangan sampai media memegang celah. Tahu. Ngotin Nguit menjulurkan lidah usil. Aku juga kenyang. NHNGC meletakkan sumpit dan mengusap perut dengan puas. Aku juga tidak bisa lagi. NHNGC menjilat jarinya. Biarkan Fan Han menghabiskan. NHNGC menambahkan lalu menaruh sumpit. Tidak ada yang lain. Fan Han sedikit malu. Baik, aku habiskan semua.
Dia tersenyum, menaruh sumpit, lalu memakai tangan. Makanlah. Espong tersenyum penuh sayang. Hampir 10 menit kemudian, hanya sisa tumpukan tulang. Puas sekali. Van Han menjilat jarinya. Kau duduk, kami cuci piring. Han Tanenggece berdiri bersama Liu Yetu, menyapu tulang ke ember. Enamenha, turun bersamaku. Espong meregangkan badan dan tersenyum. Akan kuajarkan beberapa gerak. Baik. T6NH sempat terkejut, lalu segera berdiri dan mengikutinya. Kita lihat. Ngotin Nguit menoleh pada Liu Yemng. Ayo. Rasa ingin tahu membuat Liu Yemng mengikutinya. Keduanya bersandar di pagar dan menatap ke bawah. Tubuh itu membuat orang menelan ludah. Ngotin Nguit menggoda. Dia menepuk bahu Liu Yemng dan tertawa. Bukankah menurutmu Espong tampak sangat bagus? Ya, dibanding saat pertama bertemu, seperti lelaki yang berbeda. Pipi Liu Yemng memerah. Hatinya bergerak. Ngotin Nguit mengedip. Hehe, bukankah kau juga? Liu Yemng balik menggoda. Aku hanya mengapresiasi, lelaki tampan dan bertalenta dengan tubuh bagus itu langka. Ngotin Nguit menghela napas. Kalau begitu aku juga hanya mengapresiasi. Liu Yemng manyun. Benarkah? Ngotin Nguit tersenyum. Mata Liu Yemng berkelana saat berpura-pura tenang. Tentu, kalau tidak, apalagi. Bab 782, penuh celah. Baiklah, aku tidak bercanda lagi. Ngotin Nguit tersenyum, doan-doan memalingkan kepala, memusatkan perhatian pada T6NH dan Espong. NK Box. Tunggu sebentar. Espong berkata santai, lalu mengangkat tangan mengendalikan drone, mengarahkannya ke rumah kayu. T6NH berdiri diam, menunggu instruksi berikutnya. Bagus, sekarang serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Dia bersiap dalam posisi bertahan, menatapnya. Aku sedang mengamati gerakanmu untuk melihat apakah ada kelemahan. Dia berkata tenang. Kelemahan? Dia mengerutkan kening, benarkah ada? Dia tidak percaya, gelarnya adalah bukti terbaik. Tidak ada gerakan sempurna, jadi jangan terlalu percaya diri. Dia memberi isyarat untuk mulai. Baik. Dia menarik napas dalam, mengikat rambutnya, merapikan pakaian, dan bersiap menyerang. Ayo, jangan khawatir melukaiku. Dia berkata acuh. Dia tidak menjawab, tetapi langsung bergerak. Dengan kedua kaki, dia melompat, menendang tinggi ke arah kepala. Ekspresinya berubah, bagaimanapun berusaha, dia tidak bisa lepas. Lanjutkan. Dia mengerutkan kening dan melepaskan. Dia menyingkirkan keraguan, cepat melancarkan pukulan ke sampingnya, sambil menurunkan pusat gravitasi. Aku belum pernah melihat video pertandinganmu, tapi sekarang kulihat banyak masalah. Suaranya terdengar di dekat telinganya. Dalam sekejap, lengannya ditangkap, tubuhnya terangkat, dan dia dilempar keras ke tanah. Ah! Dari atas, yang lain terkejut. Enamenha, kau baik-baik saja? Dia berlari turun, berteriak, tidakkah kau tahu arti menghargai seorang gadis? Liu Yemng mengikuti, wajah penuh amarah. Aku baik-baik saja, tidak sakit. Dia bangkit, mengabaikan debu. Dia mengerti dia benar, ini jauh lebih lembut daripada latihan biasa. Benarkah baik-baik saja? Ngotin Nguit bertanya. Ya, jangan khawatir. Dia menatapnya dan berkata, aku bahkan harus berterima kasih karena menunjukkan kelemahanku. Lanjutkan. Dia mengangguk tegas. Van Han berkata lembut, tolong, lebih pelan. Tidak perlu, bagiku ini lebih baik. Dia berkata rendah, hanya dengan menghadapi kekurangan bisa berkembang. Sangat bagus. Dia mengangkat jempol, kesadaran seperti itu jarang ada. Van Han ragu, tapi... Jangan khawatir, dia tahu batasnya. Liu Yetu menggenggam tangannya. Baiklah. Van Han menghela napas. Lanjutkan. Dia memberi tatapan meyakinkan, lalu kembali menghadapnya. Hah?
Dia berteriak kecil, menyerang lagi. Tapi yang mengejutkannya, setiap serangan dengan mudah ditahan, kelemahannya terbongkar. Huf, huf. Dia berhenti, bertumpu pada lutut, terengah-engah. Cukup, berhenti di sini. Dia berkata sambil menepuk tangan. Aku masih bisa lanjut. Dia berkata mantap. Terlalu serakah membawa kerugian, perbaiki masalahmu dulu. Dia memperingatkan. Dia mendesah, baiklah. Aku akan tunjukkan sekali. Dia mundur, melakukan tendangan sama, tapi menurunkan kaki, menyisakan jalan keluar. Mengerti? Dia bertanya lembut. Mengerti. Dia menarik napas dalam, menenangkan diri. Kalau begitu lanjutkan. Dia tidak berkata lagi, karena ini harus dipahami sendiri. Ada bedanya? Ngotin Nguyen bertanya bingung. Baginya, tendangannya sama saja. Aku juga tidak mengerti, tapi dia tampak ketakutan. Van Han berkata. Orang dalam mengerti teknik, orang luar hanya lihat pertunjukan, wajar tidak mengerti. Liu Yetu berkata. Benar. Van Han mengangkat bahu. Mereka mulai lagi. Han NHNGC berteriak. Biarkan mereka berlatih, toh kita tidak mengerti. Bagaimana kalau Mai Mahjong? Liu YMNG menyarankan. Baiklah. Ngotin Ngui tersenyum dan masuk rumah. Kakak, cepat masuk. Suara terdengar dari dalam. Datang? Liu Yetu menjawab. Van Han melihat sekali lagi, lalu ditarik masuk. Waktu berlalu perlahan. Setengah jam kemudian, dia menurunkan tinju. Dia menatapnya dan bertanya, sekarang mengerti? Ya. Dia terengah-engah, keringat menutupi dahinya. Bagus, hari ini cukup sampai sini. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan lagi. Dia bertepuk tangan, kagum pada bakatnya. Dia berdiri. Tegak, menarik napas panjang dan berterima kasih tulus, terima kasih. Tidak masalah, besok tempat ini kuserahkan padamu, sekaligus awasi latihan mereka. Dia berkata santai. Ingat, istirahatlah dulu sebelum mandi. Dia mengingatkan sambil naik tangga. Dia menatap punggungnya, kesombongan hancur. Baru sekarang dia sadar gerakannya penuh celah. Dia bertanya-tanya kenapa gurunya tidak menyadari sebelumnya. Apakah dia lebih hebat dari guruku? Pikiran itu membuatnya merinding. Dia baru berusia 20, bagaimana bisa melampaui gurunya? Tidak mungkin. Dia tidak yakin, tapi apa yang ditunjukkannya hari ini membuatnya ragu, bahkan gurunya mungkin tak mampu menahan. Kali ini benar-benar layak. Bab 783, aku akan menempel pada Sop Hong. Van Han mengatupkan bibirnya dan bangun dari tempat tidur. Wajahnya masih dengan bekas rambut yang jelas. Dia refleks menggaruk pipinya, dan baru setelah beberapa lama dia benar-benar sadar. Gadis itu hendak turun dari ranjang, tetapi sesaat kemudian tangannya ditarik dan dia jatuh ke tubuh Sop Hong. Saat Van Han menyadari, dia menatap mata hitam Sop Hong yang penuh senyum, tubuh mereka sangat dekat. Sop Hong sedikit mengerutkan kening, bibirnya bergetar. Wajah gadis itu memerah, dia tidak melawan, semuanya terasa alami. Setelah beberapa saat, dia menekan dadanya dan duduk lagi, tetapi sebelum dia berbicara dia sudah lari keluar dengan malu. Bagaimana rasanya? Tiba-tiba, suara Ngotin Nguyen terdengar di sampingnya, dia sudah bangun entah sejak kapan dan sedang mencondongkan tubuh padanya. Sop Hong tersenyum dan berkata, lumayan. Aku mengerti. Dia duduk, suaranya lembut. Ngotin Nguyen menguap, turun dari tempat tidur dan mengangkat tangannya tinggi. Lekuk tubuhnya terlihat. Kamera. Sop Hong mengingatkan. Hehe, tidak apa-apa. Ngotin Nguyen menurunkan tangannya, bajunya kembali menutupi pinggang dan pusarnya. Sop Hong mengangkat bahu, turun dari ranjang, memakai sepatu, dan berjalan ke jendela. Masih belum terbiasa. Dia tertawa, berbalik, mengambil perlengkapan cuci, dan turun. T6 Din, yang sudah bangun entah sejak kapan, berkata santai,
Kau sudah tidak muda lagi. Dia bangun, memakai sepatu, berjalan ke jendela, dan bertanya pelan. Ingin jatuh cinta? Menurutmu ada yang pantas denganku di sini? Ngotin Nguyat memiringkan kepala dan tersenyum. T6 Din berpikir sejenak lalu menggeleng. Dia tahu betapa ruwetnya dunia hiburan, hampir tidak ada yang sebersih dia. Ada beberapa, tapi tidak ada yang benar-benar pantas. Bagaimana dengan Sop Hong? T6 Din menatap matanya. Apa? Ngotin Nguyat terkejut, mengira salah dengar. Bagaimana dengan Sop Hong? T6 Din bertanya lagi, jarang sekali banyak bicara. Aku tidak tahu kau suka bergosip. Ngotin Nguyat tertawa, menyentuh pipinya. Bibir T6 Din berkedut, dia bertanya lagi. Serius? Dia sangat baik, tampan, berbakat, dan perhatian. Ngotin Nguyat menghitung dengan jarinya, lalu mengepalkan tangan dan tersenyum lembut, tapi dia sudah dimiliki, bukan bunga tapi sehelai rumput. Kau bisa? T6 Din mencoba bicara lagi, tapi mulutnya ditutup Ngotin Nguyat. Aku mengerti, tapi aku tidak bisa. Dia tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Ah. Semua orang, bangun. Liu Yemong menguap, bangun, menarik tangannya dari kakaknya. Selamat pagi. T6 Din menyapa pelan. Tak lama kemudian, Saudarin Han juga bangun, mereka pergi mencuci muka di sungai. Merepotkan, tanpa daging asin apa yang kita makan? Van Han khawatir melihat rak kosong. Tidak perlu daging, cukup bawa garam dan minyak. Sop Hong berkata ringan. Tidak, jika kau tidak berburu apa-apa, bagaimana, berpuasa? Van Han menggeleng. Kemungkinannya kecil. Sop Hong berkata percaya diri. Van Han meliriknya, bukankah kau sering pulang dengan tangan kosong sebelumnya? Aku bisa menangkap kelinci, atau membawa yang hidup, saat lapar kita makan. Dia berkata dan turun tangga. Itu terlalu merepotkan. Sop Hong menggeleng pahit, mencoba menghentikannya. Tidak apa-apa, kakak mau melakukannya. Van Han tersenyum, menghindar, dan turun. Apa yang dia katakan? Liu Ye bertanya penasaran. Dia ingin kita membawa kelinci. Sop Hong menjelaskan. Mata Liu Ye berbinar, dia berkata, aku rasa bisa, biar aku yang urus. Kalau begitu bawa. Sop Hong tertawa. Hehe, aku akan bantu tangkap kelinci. Sarapan hari ini tergantung itu. Liu Ye menyimpan barang-barangnya dan turun dengan semangat. Waktu berlalu, hampir 2 jam kemudian semua orang makan kenyang dan menyiapkan barang. Kali ini tidak banyak, hanya air, garam, dan minyak. Van Han bergumam sambil merapikan keranjang bambu. Jangan berisik, tetap di dalam. Liu Ye mendorong kepala kelinci masuk lagi. Han Hungok berkata, lembut, lebih baik berdoa agar berburu hari ini berhasil, agar terhindar dari sial. Itu benar. Sop Hong tertawa. Selama mereka berhasil berburu, kelinci masih bisa dipelihara. Semua siap, ini garam dan minyak, ini sayuran liar. Van Han menunjuk bungkusan kecil. Baik. Sop Hong berdiri, memanggul keranjang, dan menerima busur serta anak panah dari Liu Yetu. Di jalan, jaga mereka baik-baik. Van Han mengingatkan lagi. Aku tahu, kau juga jaga diri, jangan berlari saat aku tidak ada. Sop Hong mengusap kepalanya dengan sayang. Dia berhenti lalu berkata, jika tidak ada apa-apa, aku akan kembali besok sebelum gelap. Ya, aku tahu. Van Han mengangguk. Aku pergi. Sop Hong menunduk dan mencium keningnya. Kakak, aku pergi. Liu Ye melambaikan busurnya. Liu Ye tu memperingatkan, hati-hati, jangan jauh dari Sop Hong. Aku tahu, aku akan menempel padanya. Liu Ye berkata setengah bercanda. Hungok, apa yang kukatakan sebelumnya tetap berlaku, mengerti? Han Tan Ngok berbisik pada adiknya. Kakak, aku tahu, kau juga harus hati-hati, aku akan membantu. Han Hungok menjawab lembut. Ya, aku pergi. Han Tan Ngok pergi. Bab 784,
latihan iblis. Hati-hati. Han Hungok berteriak. Han Tan Ngok tidak menoleh, hanya melambaikan tangan dan berkata, "Aku tahu." Van Han melihat Sop Hong dan yang lain menghilang, menghela napas, hanya kita berempat yang tersisa. Besok mereka akan kembali, jangan khawatir. Liu Yetu menepuk bahunya. Van Han tersenyum, benar, Sop Hong memang kuat. Turun untuk berlatih. T6 Din tiba-tiba berkata. Hah? Van Han dan Liu Yetu terkejut. Sop Hong yang menyuruh. T6 Din membuka pintu kayu dan turun, berdiri di halaman sunyi. Ayo. Tiga gadis itu saling berpandangan, tersenyum pahit, lalu mengikuti, berpikir Sop Hong memang teliti. Van Han bertanya, Kakak Enam Din, apakah Sop Hong menyuruhmu berlatih? Ya, tadi malam saat sparring, dia bilang, NK Box, sekarang mulai. T6 Din mengambil posisi. Baiklah. Van Han menghela napas dan mengikuti. Han Hungok dan Liu Yetu juga menurut, hari ini tidak bisa lari. Di tempat lain, Sop Hong bersama Liu Yemong dan lainnya berjalan menyusuri sungai. Sop Hong, kalau saudara Zhao datang lagi, apakah kakak Enam Din sanggup? Liu Yemong bertanya. Sop Hong tersenyum, tenang, dua ayam lemah itu bukan masalah. Ya, mereka kini tinggal kulit dan tulang, lemah sekali. Ngotin Muye tertawa pelan. Kalau begitu bagus. Liu Yemong bernapas lega. Ayo pergi, waktunya sempit. Sop Hong berkata, tujuan mereka adalah lereng tempat kambing gunung hidup. Waktu berlalu cepat, mereka beristirahat 4 kali lalu tiba 1 jam sebelum gelap. Sop Hong meletakkan keranjang, menggenggam busur dan berkata, kalian istirahat di sini, aku akan mengintai sebentar. Perlu aku ikut? Han Tan Ngok bertanya. Tidak, santai saja. Sop Hong menjawab, melangkah ke lereng. Han Tan Ngok ingin bicara, tapi Liu Ye memenahan. Duduk, kurang dari 15 menit dia kembali. Kau mengenalnya baik sekali. Ngotin Nguyat menggoda. Tentu, aku sering berburu dengannya. Liu Yemong berkata bangga. Van Han pasti cemburu. Ngotin Nguyat tertawa. Haha, cukup. Liu Yemong melambaikan tangan, matanya menerawang. Di hutan, Sop Hong menyembunyikan aura, melangkah ringan sampai tebing. Lereng penuh rumput, makanan kambing. Embeek-embeek. 7-8 kambing sedang makan. Bagus, makan malam ada. Sop Hong tersenyum, tapi berbalik karena khawatir. Beberapa menit kemudian dia kembali. Sop Hong, bagaimana? Han Tan Ngok cepat bertanya. Liu Yemong tersenyum. Dari wajahnya, dia menemukan kambing. Benar, siapkan senjata. Sop Hong berkata. Aku hanya bisa menyemangati. Ngotin Muye tersenyum, dia tidak bisa memanah. Langkahkan kaki pelan, jangan buat gaduh. Sop Hong mengingatkan. Mengerti? 3 gadis itu menjawab pelan, busur siap. Tak lama mereka sampai di tepi hutan, melihat tebing. Sekarang tunjukkan kemampuan kalian. Sop Hong menatap Liu Yemong. Kenapa menatapku begitu? Liu Yemong memerah. Kau tahu alasannya. Sop Hong tersenyum, menarik busur pada kambing terbesar. Siu. Embeek. Bang-bang. Panah menancap, kambing jatuh, membentur batu, hampir mati. Siu. Panah kedua melesat, Han Tan Ngok membidik kambing kecil. Embeek. Bang-bang. Ia juga jatuh. Hebat sekali. Han Tan Ngok berseru. Siu. Liu Yemong meleset. Embeek. Kambing-kambing lari cepat dan lenyap. Sop Hong menurunkan busur. Bab 785, Pertumbuhan Rendah Hati. Tenanglah, aku sangat lembut. Sop Hong menyeringai nakal. Aku percaya padamu seperti hantu, pria hanya berbohong, terakhir kali juga begitu. Liu Ye mau melirik dingin. Baiklah, kali ini aku akan menepati. Sop Hong menjawab serius.
Aku tidak percaya. Liu Yemong menegur. Kalau terus bicara, kambing itu akan lari. Ngotin Nguyet berkata pelan. Benar, lupakan saja. Han Tan Ngok sadar, cepat ke tebing, dengan panah menyelesaikan kambing. Sepertinya kelinci selamat. Liu Yemong menghela napas, 2 kambing cukup untuk 8 orang selama berbulan. Malam ini kita bermalam di bawah tebing, lebih aman. Sop Hong menilai tempat, batu memberi perlindungan, malam lebih aman. Aku akan kumpulkan kayu dan jerami, kalian urus kambing. Ngotin Nguyet berkata riang. Tan Ngok, ikut juga, lebih aman. Sop Hong mendesak. Baik. Han Tan Ngok melepaskan panah dan mengikuti Ngotin Nguyet. Sop Hong mengingatkan, jika ada bahaya, teriak, jangan pergi jauh. Mengerti. Han Tan Ngok menjawab tegas. Sop Hong menatap tebing, lama tidak melihat. Besok kita pergi, sekarang urus kambing. Ia tersenyum, mengeluarkan kapak dan memotong kambing. Tidak percaya aku sendirian di sini? Liu Yemong bertanya main-main. Anggap saja kau peduli. Sop Hong berkata santai. Dia tertegun, lalu memerah, dia membantu kambing lain. Kenapa diam? Sop Hong bertanya. Tidak ada. Dia pura-pura tenang. Benarkah? Dia ragu. Tentu. Dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Dia mengangkat bahu, tak bisa menebak. Waktu berlalu, malam gelap, cahaya redup. Kami kembali. Ngotin Nguyet dan Han Tan Ngok kembali dengan keranjang penuh kayu dan jerami, cukup untuk semalam. Kerja bagus. Sop Hong memotong kepala kambing dan meletakkan di batu. Tidak seberapa, dibanding kalian. Han Tan Ngok berkata lembut, melihat tanah berdarah, mengagumi efisiensi. Dia mengangkat tangan, biar aku menyalakan api. Silakan. Sop Hong mengangguk. Dia menarik tali, membuat busur api, mengingat metodenya, segera api menyala. Krek. Kayu terbakar, percikan menerangi malam. Kita harus hati-hati, bau darah bisa tarik binatang. Han Tan Ngok khawatir. Ya, malam ini tidak tenang. Sop Hong menghela napas, darah kambing banyak, bau menyebar jauh. Liu Yemong mengepalkan tangan, berarti tambah makanan. Dia masih menyalahkan diri karena gagal memanah, tidak ingin selalu bergantung padanya. Kalau begitu kau yang urus? Sop Hong menyeringai. NK Box HMPH. Dia mengatupkan bibir, pura-pura tidak dengar. Dia berkata tegas, aku bukan pervert seperti Sop Hong, tentu pertumbuhan rendah hati. Bagus. Dia angkat jempol. Kau bilang begitu segar. Ngotin Nguyet tertawa. HMPH, tidak bicara denganmu. Dia berbalik, mengeluarkan panci untuk masak. Dia mengangkat dagu, cuci dulu sayuran liar. Baiklah. Ngotin Nguyet bercanda. Aku akan garami daging. Han Tan Ngok mengambil garam, sisa curian saudara Trieu, tersisa sedikit. Sisanya serahkan pada kalian. Sop Hong memegang tanduk, duduk di batu berjaga. Keselamatan kita padamu. Liu Yemong berkata polos. Aku penasaran apa yang dilakukan para kakak. Dia bergumam. Mungkin sedang istirahat. Sop Hong berkata. Kalau baru selesai latihan? Dia tersenyum samar. Ah, latihan? Kau yang atur? Dia kaget. Tidak, aku hanya suruh Enam Din mengawasi. Sop Hong berkata nakal. Dengan sifat Enam Din, pasti baru selesai. Ngotin Nguyet berkata lembut. Kupikir mereka mandi. Dia menghela napas. Tidak, Enam Din tidak akan izinkan. Ngotin Nguyet menggeleng. Jadi aku lolos bencana? Dia senang. Bencana? Dia heran. Tidak ada, kau tidak dengar apa-apa. Dia serius. Dia tersenyum polos, tenang, nanti aku ganti. Ampuni aku.
Dia menutupi wajah. Kau takkan lolos. Ngotin Nguyen tertawa. Han Tan Ngok menahan tawa, bahu berguncang. Jangan goda aku. Dia merengek. Bab 786, TE Nam Dinh memasak. Larut malam di kabin kayu, para gadis terbaring diam di ranjang besar. Aku tidak mau bergerak. Van Han menghela napas lelah, merasa kakinya bukan miliknya lagi. Kakak Nam Dinh, kejam sekali. Han Hungok tersenyum pahit, mengacungkan jempol ke arah TE Nam Dinh yang duduk tenang. Hari ini, selain makan siang, mereka tidak beristirahat, karena Sopong membuat mereka mengulang latihan berkali-kali. Tidak mau bergerak, benar-benar tidak mau. Van Han memalingkan wajah, membiarkan rambut panjangnya terurai. Kakak Nam Dinh, apakah tahu memasak? Van Han bertanya kaget. TE Nam Dinh menjawab tenang. Tidak, tapi tidak sulit. Kalau begitu biar aku saja. Van Han berjuang duduk. Tidak perlu, aku bisa. TE Nam Dinh berkata dingin, berjalan ke dapur, mengernyit berpikir. Kakak Nam Dinh, mau masak apa? Han Hungok bertanya. Belum tahu. TE Nam Dinh jujur menjawab. Van Han turun gemetar, Kakak Nam Dinh, biar aku saja. Tidak. TE Nam Dinh mendudukannya di kursi. Baiklah. Van Han menyerah. Krik. TE Nam Dinh menyalakan api, menaruh panci air, lalu ragu. Kakak Nam Dinh, buat rebusan daging, lebih mudah. Van Han menyarankan. Baik, bagaimana? TE Nam Dinh bertanya. Potong daging kelinci, masukkan dulu. Van Han berkata lembut. TE Nam Dinh memotong daging. Entah kenapa aku menanti. Liu Yetu bergumam. Han Hungok menghela napas, aku merasa firasat buruk. Tunggu, sebentar lagi makan. Liu Yetu berbaring, kaki gemetar. Di bawah tekanannya, hari ini ia menusuk 6 kali hingga batas. Plop. Air mendidih, gelembung muncul. TE Nam Dinh memasukkan daging, mengaduk. Masak dulu, lalu tambah sayuran liar dan jamur, masih ada. Van Han berkata. Baik. TE Nam Dinh menemukan jamur sedikit, memetik sayur, memotong. Tunggu, jamur dulu. Van Han mengingatkan. Baik. Ia masukkan. Lalu menaruh sayur. Kakak Nam Dinh, masukkan garam dan minyak. Van Han berkata. Baik. TE Nam Dinh menuang lebih setengah sendok garam. Kakak Nam Dinh. Van Han hendak cegah, tapi terlambat. Malam ini minum kuah rebusan. Liu Yetu berkata tenang, meski matanya berkedut. Han Hungok mengangguk, aku juga rasa begitu. Ada apa? TE Nam Dinh bertanya. Terlalu asin? Van Han berkata pahit. Lalu ia sarankan, ambil pot keramik, bagi separuh, tambah sayur dan air. Baik. TE Nam Dinh membersihkan pot, membagi rebusan, menambah air. Begini? Ia bertanya. Tambah minyak, masak sebentar lagi. Van Han tersenyum lemah. Baik. TE Nam Dinh menuang minyak ke 2 pot. Plop. Baunya lumayan. Han Hungok berbisik. Liu Yetu mencium, harus coba dulu. Mungkin enak. Han Hungok tersenyum. Liu Yetu berkata lembut, maka lebih banyak nanti, kau terlalu kurus. Aku diet. Liu Yetu berkata tenang. Tapi hari ini lelah, makan lebih, tidak akan gemuk. Han Hungok berkata. Ia diam. Baik, siap makan. TE Nam Dinh membawa pot. Kak Thu, Hungok, makan malam. Van Han berdiri, menyiapkan mangkuk. Datang. Mereka duduk. Coba masakan Kak Nam Dinh. Van Han menyajikan. Coba. TE Nam Dinh duduk. Baik. Han Hungok makan patuh. Aku coba juga.
Liu Yetu makan. Bagaimana NK ya? Box. Rasanya unik. Liu Yetu tersenyum. Itu cukup. Fan Han lega. Ikut mencoba, lalu kaku, dagingnya pahit asin. Tidak bisa dimakan? Te Nam Din bertanya. Masih lumayan. Fan Han berkata canggung. Te Nam Din juga mencoba, lalu tampak malu. Tidak apa, aku perbaiki sedikit. Fan Han buru-buru membawa pot kembali ke api. Bab 787, Tangan Kosong. Klop-klop. Panci besi dan guci keramik mendidih lagi, aroma menyebar. Benar-benar profesional. Te Nam Din berbisik, dia memutuskan hanya makan saja, tidak pernah memasak lagi. Beberapa saat kemudian, gadis itu membawa panci dan guci ke meja kayu. Han Hungok mencicipi sup, matanya berbinar, dia mengacungkan jempol dan berkata, tangan penyembuh. Terselamatkan. Liu Yetu mengatupkan bibir emosional. Lezat. Mata Te Nam Din berbinar, dia menghela napas, setiap keahlian punya keunggulan, masuk akal. Setiap orang punya kelebihan, kakak Nam Din pandai bela diri, kami tidak. Fan Han tersenyum lembut. Bagaimana keadaan mereka? Han Hungok berhenti dengan sumpit. Jangan khawatir, dengan sopong di sana, mungkin mereka makan lebih enak. Fan Han menenangkan lembut. Fan Han, kau tidak khawatir sopong? Han Hungok bertanya. Fan Han tersenyum cerah. Dengan kekuatannya, yang harus khawatir adalah binatang buas. Sopong hebat. Te Nam Din berkomentar. Sebagai juara bela diri, tidak ada yang ditakuti. Liu Yetu menggoda lembut. Hehe, tapi tanpa sopong, tidak ada yang memijatku. Fan Han manyun, tubuhnya masih sakit. Aku akan bantu nanti. Han Hungok berkata lembut. Tidak perlu, kau juga lelah, setelah makan mandi lalu istirahat. Fan Han berkata lembut. Itu bagus, berendam enak. Han Hungok tersenyum, lesung pipit muncul. Setengah jam kemudian, panci dan guci kosong, makanan sudah habis dimakan para gadis. Te Nam Din berdiri mengumpulkan piring, siap mencuci. Kakak Nam Din, biar aku bantu. Han Hungok turun bersemangat. Di tempat lain, kelompok Liu Yemong duduk mengelilingi api, dengan panci kaki kambing, itu sup. Pertama kali makan hotpot di gunung liar. Han Tan Ngok menghela napas, terakhir di tempat perlindungan. Rasa berbeda. Liu Yemong tersenyum lembut. Tapi situasi ini terasa berbahaya. Han Tan Ngok tersenyum pahit, bisa ada binatang tapi tetap makan hotpot. Tidak berbahaya, baik-baik saja. Liu Yemong melambaikan tangan. Dia menaruh daging kambing di samping api, memanggil, cepat duduk, makan malam siap. Baik. Ngotin Nguyat menjawab. Sopong, turun. Liu Yemong memanggil. Datang. Sopong turun dari batu, melihat sekitar, lalu turun. Ini, sumpit. Liu Yemong memberinya. Tentu, keahlianku tidak kurang. Dia berkata bangga. Kelihatannya hanya tulang dengan garam. Ngotin Nguyat menggoda. Dia tertawa ceria, hehe, cepat makan. Lama tidak makan kambing panggang. Liu Yemong memasukkan daging, kuah mendidih. Kurang saus, tapi enak juga. Sop Hong mengunyah daging kambing, kali ini tanpa mint atau wasabi, hanya jahe liar. Gemerisik. Sop Hong mengernyit, meletakkan sumpit, melihat ke hutan. Apa itu? Liu Yemong bergumam dengan mulut penuh. Ada sesuatu. Sop Hong mengangkat tangan. Gemeresik. Mata hijau muncul, tangan Han Tan Ngo gemetar, daging jatuh. Ngotin Nguyat membeku. Au. Jangan panik, diam. Sop Hong menenangkan. Baik. Suara bergetar Ngotin Nguyat menjawab, anehnya dia tenang setelah mendengarnya. Makanan datang. Sop Hong menyeringai, mengambil busur, memasang panah. Perlu aku bantu? Han Tan Ngok memegang busur, meski takut,
dia maju. Tidak, lindungi dirimu. Sop Hong memutar leher. Yakin? Han Tan Ngok khawatir. Siut. Panah terbang, menembus serigala abu-abu. Au. Serigala jatuh, gemetar, panah di jantung. Au. 6 lainnya melolong, menyerang. Sop Hong, hati-hati. Han Tan Ngok berteriak. Tidak apa, tetap diam. Sop Hong menghentikannya, percaya diri, lihat keahlianku. Dia meletakkan busur, mengepalkan tangan, menghadapi serigala. Apa dia melawan tanpa senjata? Ngotin Nguye terkejut. Sepertinya begitu. Liu Ye menciutkan leher, mengaguminya. Au. Serigala terbesar menerjang. Minggir. Sop Hong mendengus, menutup mata, serigala melambat, dia meninju perutnya, berguling, meringkuk. Au. Yang lain menyerang, menggeram. Sop Hong fokus, kaki kiri mantap, kanan menyapu, menghantam serigala, terlempar 8 meter. Lalu menendang lagi, 1. Serigala terbang, jatuh tidak bangkit. Ya ampun, sangat kuat. Ngotin Nguye tertegun. Bab 788, bakat luar biasa. Au. Seekor serigala abu roboh, pemandangan itu menakuti yang lain, langkah mereka terhenti. Jangan takut. Sop Hong melambaikan tangan. Au. 4 serigala tersisa marah, melolong sambil menyerang. Au. Namun kemudian mereka berhenti ketakutan, berbalik dan menghilang ke hutan. Itu tidak terhormat. Sop Hong mengerutkan kening, tidak mengejar. Sop Hong, kau terlalu ganas. Ngotin Nguye memegang dada, terengah, perasaan intens itu membuatnya tidak nyaman. Kalau tidak, bagaimana aku berani mengajakmu berburu? Dia tersenyum, mengangkat serigala jatuh, menendangnya hingga mati. Membunuh 4 serigala abu. Han Tan Ngece ternganga, setiap momen aksinya mengejutkannya. Dia melempar serigala ke samping, menghela napas, mereka terlalu takut, kalau tidak aku bisa membunuh lebih banyak. Sop Hong, kau sekarang benar-benar berbeda. Ngo mengingat pertama kali di pulau, dia tidak setenang ini. Orang harus tumbuh. Dia mengangkat bahu. Ya, semua harus tumbuh. Ngo mengangguk, kecepatanmu membuatku kagum. Mungkin itu bakat, iri pun sia-sia. Dia menyeringai. Lihat dirimu, begitu sombong. Ngo memutar mata. Dia tertawa, tentu, tapi dengan sifatmu, kau butuh 10 tahun atau lebih. Apa, selama itu? Liu terkejut, kau tidak butuh selama itu, kan? Aku berbakat, kau mudah menyerah, jadi butuh waktu lebih lama. Dia mengejek. Tidak ada cara cepat? Liu bertanya. Baiklah. Dia manyun. Nanti kita harus urus daging serigala, kerja tanpa akhir. Dia menghela. Mungkin hasil malam ini cukup makan 2 bulan. Dia tertawa. Kalau begitu jangan tidur malam ini. Dia bergumam, lebih suka daging segar. Aku akan berjaga malam ini. Suaranya lembut. Han berkata tegas, aku bisa membantu sebentar. Kalau serigala merah atau kawanan datang, apa yang akan kau lakukan? Dia bertanya. Membangunkanmu? Dia tersenyum malu. Lebih baik aku yang menjaga. Dia tertawa. Baiklah. Dia menyerah. Makan malam hampir 1 jam, Han dan Ngo membersihkan, Liu mengurus daging. Dia duduk di batu dengan busur, mata setengah terpejam ke arah hutan. Dia hanya perlu merasakan bahaya, seperti pandangan drone. Aku bantu. Han menyimpan piring lalu duduk dengan pisau di samping Liu. Baik, potong dan gantung, aku urus serigala lain. Dia mengatur. Baik, serahkan padaku. Han mengangguk. Dia berdiri. Jangan bergerak, berjaga benar. Liu berteriak, keselamatan kami bergantung padamu.
Baiklah. Dia duduk lagi. Ya, biarkan kami yang urus. Ngo menegur dan ikut. Tin Nguyen, riasanmu akan luntur. Dia menggoda. Biar luntur, itu bukan cinta sejati. Dia tertawa, bintang yang membumi lebih baik. Aku setuju. Dia mengangguk. Membumi, bintang tukang jagal seperti aku? Liu bercanda. Tukang jagal secantik itu jarang. Dia menggoda. Tentu. Dia bangga. Suara berisik. Lehernya merinding, dia menoleh. Apa? Binatang buas lagi? Liu tegang. Benar. Dia berdiri. Binatang apa? Han mengangkat busur. Belum tahu, tetap diam. Dia memperingatkan, pikirannya membentuk peta 3 dimensi. Pohon menjadi nyata, penglihatannya menembus, dia melihat. Seekor jaguar, bersembunyi, menatap mereka. Pikirannya menyapu, kekuatan itu membuat pusing bila terlalu lama. Dia menunggu serangan. Espong? Ngo berbisik. Apa? Dia melangkah 2 langkah, menjauh dari api unggun. Han mengatup bibir, ikut maju, mata menatap. Baik, jangan bergerak. Dia berkata, tinju terkepal. Bab 789, memeluk untuk tidur. Tan Ngok, cepat kembali. Liu Yemong berteriak cemas. Pelankan suaramu. Sop Hong berkata tak berdaya, lalu mengerutkan kening dan melompat dari batu besar, sekejap masuk ke hutan. Sop Hong. Han Tan Ngok terkejut, lalu buru-buru berseru. Bang, haruskah kita pergi melihat? Liu Yemong mengambil kayu terbakar, siap dijadikan obor. Tapi Sop Hong menyuruh kita jangan bergerak. Ngo Tin Nguyen ragu, juga khawatir padanya. Itu saat dia masih di sini, sekarang dia tidak ada. Liu Yemong berkata serius. Ngo Tin Nguyen menekan bibir lalu mengangguk. Kedengarannya masuk akal. Ayo kita cari dia. Liu Yemong mendesak. Berdegah. Saat 3 gadis hendak masuk hutan, semak bergoyang, membuat mereka tegang. Krek-krek. Tenang, ini aku. Suara Sopong terdengar, takut Han Tan Ngok menembak panah. Tidak apa, aku baik-baik saja. Sosoknya muncul. Han Tan Ngok menghela napas, menurunkan busur, tapi melihat tangannya memegang jaguar mati. Sop Hong melempar binatang itu dan berkata ringan. Bahaya selesai, aman. Jadi itu jaguar. Liu Yemong menghela napas. Kau menakutiku, tiba-tiba masuk hutan. Ngo Tin Nguyen melotot, lalu kembali mengurus serigala. Dulu terkejut, sekarang sudah terbiasa. Liu Yemong menjawab. Han Tan Ngok diam, teringat makan daging beruang dan harimau sebelumnya. Memang harus terbiasa. Sop Hong tersenyum, duduk lagi di batu, berjaga kalau ada binatang lain. Waktu berlalu, mereka bertiga hampir 3 jam mengurus serigala dan jaguar, menggantung daging untuk diasap. Aku lelah, seluruh tubuh bau darah, menjijikan. Liu Yemong menutup hidung. Tidak ada air mandi, lain kali aku tidak ikut. Ngo Tin Nguyen melambaikan tangan, muak baunya. Gunakan abu, bau akan berkurang. Sop Hong berkata lembut. Box. Benarkah? Aku coba. Ngo Tin Nguyen menggosok abu di tangannya, mencium lalu kaget. Memang berkurang. Aku juga coba. Liu Yemong cepat berkata. Setelah itu tidur cepat, sudah larut. Sop Hong berkata lembut. Ya, aku mengantuk. Ngo Tin Nguyen meregang, menatap bintang. Han Tan Ngok mencuci tangan, bertanya. Perlu bergiliran jaga malam? Tidak, tenang, aku bisa. Sop Hong melambaikan tangan. Baiklah. Dia tersenyum. Kalau begitu kita tidur, kalau ada apa-apa panggil. Liu Yemong menguap. Tidurlah. Sop Hong menjawab. Ayo. Liu Yemong berbaring di rumput.
Aku tidur denganmu. Ngotin Nguyet merapat, memeluk pinggangnya. Aku hanya bisa tidur sambil memeluk sesuatu. Kalau begitu peluklah aku. Liu Yemong menutup mata. Waktu berlalu, Sop Hong melihat mereka tidur, menguap, lalu memejamkan mata. Tidur sebentar. Dia bergumam, bersandar di tangan. Tidak disangka bangun sudah pagi, mereka dekat Dai Luong. Ah! Sop Hong meregang, segar. Dia melihat sekitar, 3 gadis masih tidur, tenang. Aku ingin tahu apakah Van Han tidur nyenyak. Dia bergumam, lalu menyalakan api untuk mengasap daging lagi. Ah! Liu Yemong bangun, mengucek mata. Sop Hong, selamat pagi. Jangan pukul aku. Dia bergumam. Pagi. Han Tan Ngok juga bangun, senang malam aman. Dia buru-buru berdiri. Tunggu aku ikut. Ayo. Liu Yemong menggandeng tangannya, sambil tertawa berjalan. Hati-hati, kalau ada bahaya teriak. Sop Hong memperingatkan. Mengerti? Liu Yemong melambaikan tangan. Ah, punggungku sakit. Ngotin Nguyet bangun, memijat bahu. Kasur dan sleeping bag jauh lebih nyaman. Sop Hong mengangkat bahu, di sini tidak ada. Ah! Mana Tan Ngok dan Yemong? Ngotin Nguyet bertanya. Mereka pergi memetik sayur liar. Sop Hong menjawab, menatap tebing. Dia mengernyit, ikut melihat. Kau mau memanjat? Ya, aku mau lihat pohon durian. Dia berbisik. Kalau begitu panjatlah, aku jaga di sini. Ngotin Nguyet melambaikan tangan. Tunggu mereka pulang dulu. Dia menggeleng, tidak tenang meninggalkannya. Baiklah, kalau tidak aku bosan. Dia meregang, lalu memakai pasta gigi buatan. Setengah jam kemudian, Liu Yemong dan Han Tan Ngok kembali membawa sayur. Jangan berkeliaran, aku akan memanjat sebentar. Sop Hong berkata, mulai. Naik tebing. Bab 790, Skatole. Hati-hati, pulang lebih awal. Liu Yemong mendongak dan berseru keras. Baik. Sop Hong tidak menoleh, segera memanjat tebing dengan aman. Dia melihat sekitar, di kejauhan melihat kawanan kambing gunung waspada padanya. Daging sudah cukup, jadi kalian beruntung. Sop Hong tersenyum dan bergumam. Tap tap tap. Kambing melirik lalu kembali merumput. Sop Hong berjalan ke arah pohon durian yang dia ingat, di jalan menemukan banyak jamur St. George, memutuskan untuk memetik nanti. Hampir setengah jam kemudian, dia mencium bau busuk samar, itu bau khas durian, meski lemah. Saat ini, seharusnya belum ada durian baru. Sop Hong bergumam, panen terakhir baru beberapa bulan lalu, belum cukup waktu untuk berbuah lagi. Baiklah, tidak bisa makan sebelum pergi. Sop Hong tertawa, sempat berpikir mengekstrak dari tumbuhan, tapi jumlahnya terlalu besar, jadi menyerah. Dia mengelilingi pohon, tidak menemukan yang aneh. Setengah jam lagi, dia memetik beberapa jamur lalu kembali ke tebing. Hati-hati turun. Ah, Sop Hong kembali. Di bawah tebing, Han Tan Ngok segera melihatnya. Sop Hong, ada temuan? Liu Yemong bertanya penasaran. Tidak, hanya dapat banyak jamur St. George. Sop Hong menjawab, segera sampai tanah dan mengeluarkan jamur dari sakunya. Maka malam ini kita bisa merebus jamur. Mata Liu Yemong bersinar, lama tidak makan itu. Makan di sarapan, pas waktunya. Ngotin Nguyet berkata. Baik, selesai makan kita berangkat. Sop Hong bertepuk tangan lalu duduk di dekat api. Setelah sarapan, mereka berempat bersiap kembali ke perkemahan. Biar aku bawa ini. Ngotin Nguyet menunjuk kulit. Kau yakin? Sop Hong mengernyit. Tentu, aku kuat. Ngotin Nguyet mengangguk percaya diri, mengangkat bundel kulit serigala dan kambing. Aku. Namun seketika, wajah memerah, dia hampir tidak bisa mengangkat lalu menaruh lagi. Kenapa? Sop Hong tersenyum. Aku bantu bawa bersama.
Han Tan Ngok berkata jelas. Ngotin Nguyet mengangguk, baik. Kalau begitu aku bawa sedikit daging macan tutul, terlalu banyak tidak kuat. Liu Yemong menyingsingkan lengan, memasukkan daging ke keranjang. Bawa secukupnya, sisanya biar aku. Sop Hong berkata pelan, memasukkan daging serigala dan kambing ke karung. Dia bagi daging asap jadi 2 kantong, memotong kayu jadi pikulan, lalu di mata terkejut Han Tan Ngok, dia mudah mengangkat dan berjalan. Tan Ngok, kenapa melamun? Ngotin Nguyet mendorongnya pelan. Ah, baik. Han Tan Ngok buru-buru membantu bawa kulit. Sop Hong tersenyum, berpikir 2 jam lagi akan berkata lagi. Waktu berjalan, lebih 2 jam kemudian matahari tinggi, mereka semua berkeringat deras. Tidak kuat, harus istirahat. Ngotin Nguyet terengah. Sop Hong berhenti, berkata lembut, kalau begitu kita istirahat di sini. NK Box. Huhu. Ngotin Nguyet terengah, menaruh kulit, duduk di bawah pohon, berkata haus, beri aku air. Ini. Han Tan Ngok memberi tabung bambu. Gluk-gluk. Ngotin Nguyet minum tegukan besar, meredakan tenggorokan. Kalian juga minum. Dia menyerahkan pada Sop Hong. Baik. Dia mengambil dan minum. Lengket penuh keringat, ingin mandi. Liu Ye mau menarik kerah, tidak nyaman. Ya, semua berbau. Ngotin Nguyet mencium lengannya, meringis. Andai ada parfum bagus sekali. Liu Ye mau menghela napas. Mata Ngotin Nguyet berbinar, bertanya, Sop Hong, bisa buat parfum? Parfum? Sop Hong mengernyit, menyerahkan tabung ke Liu Yemong, bertanya, kalian tahu bahannya? Aroma? Ekstrak bunga atau buah? Ngotin Nguyet berkedi penasaran. Sop Hong, katakan saja, jangan bertele-tele. Liu Yemong berkata polos. Pernah dengar 3-metilindol? Sop Hong tersenyum. 3-metilindol? Ngotin Nguyet mengernyit, berpikir, menggeleng. Belum, terdengar kimia. Tidak. Liu Yemong dan Han Tan Ngok menggeleng. 3-metilindol, juga disebut skatole, adalah senyawa. Sop Hong menjelaskan. 3-metilindol, atau skatole, ada dalam feses dan urin hewan. Konsentrasi tinggi baunya membuat mual, tapi diencerkan beraroma melati, lebih encer beraroma buah matang. Jadi sering dipakai dalam parfum dan aditif makanan. Misalnya, parfum melati, permen, minuman, dan permen karet pakai skatole. Uhuk, tapi 3-metilindol berasal dari feses dan urin. Sop Hong batuk ringan. Tidak mungkin. Maksudmu parfum dan aditif makanan berasal dari ekstraksi 3-metilindol dari feses dan urin? Ngotin Nguyet tertegun, ragu. Benar. Sop Hong tersenyum, mata berbinar. Bab 791, Operasi Dasar. Jangan terkejut, ini tidak beracun atau berbahaya. Tenang saja, sejak kecil kita sudah banyak memakannya. Sop Hong menenangkan lembut. Mulut Liu Yemong berkedut, marah berkata, maksudmu dulu kita mengunyah kotoran? Kalau kau menggambarkan begitu, bagaimana orang masih punya selera? Mulut Sop Hong berkedut. Aku tidak akan mengunyah permen karet lagi. Ngotin Nguyet menutup mulut, kesal berkata, dan aku juga tidak akan menyemprot parfum melati lagi. Bahkan sangat diencerkan tetap berbau buah. Han Tan Ngok dia mengingatkan. Parfum buah tidak akan dipakai lagi. Ngotin Nguyet berkata serius. Penonton yang diam tiba-tiba ramai, komentar berlipat ganda. Saat kecil, ibu bilang minuman ada bahan tambahan jadi minum sedikit saja. Waktu itu aku tidak dengar, sekarang aku mengerti. Maksudmu sekarang aku mengunyah kotoran? Ini diambil dari rakyat, digunakan untuk rakyat? Sial, bagaimana aku menghadapi parfum dan makanan enak? Saudara, Oli, cangkir dari kotoran ini aku minum dulu. Berhenti, jangan lanjut, aku takut makin kau bicara makin sulit aku terima. Liu Ye memburu-buru berteriak. Hahaha. Sop Hong tertawa keras. Skatole,
Diekstrak dari kotoran dan urin. Mata Han Tan Ngok berkedut, ini sulit diterima. Lebih dari 20 menit kemudian, keempatnya bangkit lagi. Hehe, kali ini pulang pasti mengejutkan Van Han. Liu Yemong tertawa licik. Han Tan Ngok melihat Sop Hong memilih karung, pahit berkata, siapapun akan terkejut. 4 serigala abu-abu ditambah 1 macan tutul, tak ada yang percaya. Memang benar. Liu Yemong bergumam. Baik, percepat. Sop Hong lembut mendesak, kalau lelah bilang saja, jangan memaksa. Baik. 3 wanita menjawab bersama. Waktu berlalu lambat, keempatnya maju tidak lambat, tapi tetap istirahat 3 kali, saat senja akhirnya mendekati perkemahan. Hampir sampai, bertahanlah. Sop Hong berkata ramah, keningnya berkeringat, daging serigala dan kambing berat. Akhirnya, pinggangku sakit. Liu Yemong membungkuk, keranjang bambu menekannya. Sop Hong berbisik, terlalu lemah, harus perbanyak latihan. Ah, tolong lepaskan. Liu Yemong memohon. Ah, itu kalian, Sop Hong? Suara gadis terdengar dari jauh. Kami kembali. Sop Hong berteriak. Hebat, akhirnya kembali. Suara Van Han terdengar. Kalian tidak terluka kan? Van Han berlari ke depan Sop Hong, mata indahnya meneliti. Tidak apa-apa, sangat baik. Sop Hong melepaskan satu tangan, mencubit pipi lembut gadis itu. Han Hungok cepat membantu dengan kulit, bertanya, kakak, kau terluka? Tidak apa-apa, setetes darah pun tidak. Han Tan Ngok menenangkan lembut. Tenang, tak ada yang terluka. Liu Ye mau melambaikan tangan. Tentu saja, aku hampir tertindih, tidak mau bantu? Liu Ye mau berteriak. Baik, baik. Liu Yetu tertawa pahit, cepat mengambil keranjang, berbagi beban. Masuk halaman dulu. Sop Hong berkata. Ya, ya. Van Han menjawab, mencoba membantu Sop Hong tapi tidak sampai. Baiklah. Van Han manyun, agak kesal, berbalik, membuka gerbang untuk Sop Hong. Baik, kalian istirahat. Van Han berkata, melepas tali dan mengeluarkan kulit. Van Han, kau terbiasa? Han Tan Ngok bertanya. Van Han tersenyum dan mengangguk. Ya, sudah kebiasaan. Hidup keras. Han Tan Ngok menghela napas. Han Hungok gugup menggenggam tangan kakaknya. Bertanya, kakak, kalian bertemu serigala dan macan tutul? Ya, itu kawanan serigala, tapi Sop Hong sendiri menyelesaikannya. Han Tan Ngok bercerita singkat. Benarkah? 1 pukulan membunuh serigala? Han Hungok melotot, wajah penuh heran. Jangan terkejut, itu hanya operasi dasar Sop Hong. Liu Ye mau melambaikan tangan. Kakak beradik Han terdiam. T6 Din menarik napas dalam, mendengar cerita Han Tan Ngok, menyesal tidak ikut berburu. Ya, cukup makanan untuk 2 bulan, sisa waktu bisa untuk latihan. Sop Hong tersenyum tipis. Mendengar kata-katamu, aku tidak bisa senang. Liu Ye mau menunduk. Sop Hong menggeleng, menatap T6 Din, pelan bertanya, latihan 2 hari ini? Baik, sebagai hadiah, malam ini akan kuajarkan 2 gerakan. Sop Hong mengangguk. Mata T6 Din berbinar, penyesalan hilang. Lalu, bagaimana dengan hadiahnya untukku? Van Han berkata. Mau apa? Ciuman? Sop Hong tertawa nakal. Van Han memerah, melotot, memarahi. Apa itu? Ini hadiah? Hahaha, bukan begitu? Sop Hong tertawa, mencubit wajahnya, makin malu makin manis. Kalian bicara apa? Liu Ye mau bertanya penasaran. Tidak, tidak ada. Van Han berkata, membawa kulit. Bukankah kau berkeringat dan tidak nyaman? Kenapa tidak mandi? Sop Hong berkata. Ya, aku mandi dulu. Liu Ye membangkit susah payah, menyeret tubuh lelah naik tangga. Bab 792, mau tampilkan pertunjukan?
Kakak Meng, cepat duduk, makan malam sudah siap. Van Han meletakkan sup jamur di meja kayu. Baiklah. Liu Yemeng menggantung handuk, merapikan rambut pendek, matanya tertarik pada hidangan lezat di meja. Makan malam-malam ini sangat kaya, tidak hanya sup jamur tetapi juga sepanci besar rebusan, sayur tumis, dan roti buah panggang. Rotinya disimpan di gudang bawah tanah, jadi tidak dicuri. Terima kasih, kecil Van Han. Liu Yemeng tersenyum cerah. Van Han tersenyum, sama-sama. 2 hari ini latihan ada kemajuan? Sop Hong bertanya sambil menyeruput sup panas. Tentu saja, kalau tidak bagaimana sepadan dengan sakit punggung ini? Van Han manyun. Bagus. Van Han mengangguk mantap, wajahnya berseri. Aku juga mau. Liu Yemeng segera berseru. Ngotin Nguyat menggembungkan pipi, bergumam, aku juga. Baiklah, malam ini semua ikut. Sop Hong berkata pasrah. Haha, kerja keras. Liu Yemeng makan daging sambil tertawa. Setelah hampir 1 jam, mereka selesai makan, membereskan peralatan, dan beristirahat. Sop Hong berdiri, memutar leher, menatap Te Enam Din, dan berbisik, Enam Din, ayo. Baik. Te Enam Din bersemangat dan segera mengikutinya ke bawah. Main mahjong? Liu Yemeng menggosok tangan penuh harap. Oke. Van Han mengangguk, senyumnya merekah. Liu Yemeng cepat mengambil kotak mahjong, menuangkan kepingannya. Sambil menyusun dia bertanya, ada lagi? Aku. Ngotin Nguyat mengangkat tangan, menyusun keping di depannya. Ikut juga. Liu Yetu dan Saudarin Han berkata bersamaan. Aku tidak bisa, jadi tidak main. Han Hungok menggeleng. Baiklah. Liu Yetu mengatup bibir, menarik kursi, duduk di depan gadis itu. Taruhan? Taruhan apa? Semua penasaran. Apa saja, buka baju, menari, bernyanyi. Liu Yemeng tertawa nakal. Yang lain oke, tapi buka baju. Van Han mengernyit, kagum pada imajinasinya. Kenapa tidak? Aku rasa seru, kalah lepas satu pakaian. Liu Yemeng menyesal. Liu Yetu mengetuk kepala adiknya, ngaco. Kalau tidak main, ya sudah, kenapa pukul aku? Liu Yemeng mengeluh, Sop Hong bilang kalau terus main kita jadi bodoh. Kapan dia bilang begitu? Liu Yetu curiga. Serius? Aku tidak dengar kemarin. Han Hungok polos. Liu Yetu menatap adiknya. Sepertinya tidak. Han Hungok menjawab polos. Bahu Van Han bergetar, menahan tawa. Hungok, diam. Han Tan Ngok tertawa. Han Hungok, mata berkaca, cepat menutup mulut. Baik, yang kalah tampil, tanpa buka baju. Ngotin Nguyat menengahi. Ya, begitu. Van Han mengangguk. Oke, yang kalah tampil. Van Han mengulang. Tapi jangan curang. Liu Yemeng berkata serius. Itu harus untukmu. Liu Yetu melirik adiknya. Apa? Tidak percaya padaku? Liu Yemeng protes. Liu Yetu mengangguk. Betul. Liu Yemeng bergumam, ngobrol pun susah, mungkin aku bukan adik asli. Bodoh. Liu Yetu menegur sambil tertawa. HMPH, sudahlah. Liu Yemeng menjulurkan lidah. Kakak Meng, ambil kepingmu. Van Han mengingatkan lembut. Liu Yemeng tertawa. Sebentar. Di luar rumah kayu, Sop Hong dan Te Enam Din berdiri berhadapan. Sop Hong mengendalikan drone, melambaikan tangan, lanjutkan yang kemarin, kau punya setengah jam, keluarkan semua jurusmu. Baik. Te Enam Din sudah tenang, serius. Waktu berlalu, setengah jam habis, semua jurusnya dipatahkan oleh Sop Hong. Istirahat, aku tunjukkan bagaimana mematahkan, lalu kau akan mengerti. Sop Hong mengingat ilmu dari sistem, siap memperbaiki jurus. Sop Hong, Van Han mau tampil, mau lihat?
Liu Yemeng berseru dari jendela. Sopong berhenti, penasaran. Ah? Kenapa pertunjukan? Baiklah. Sopong menjawab, menoleh ke T6 Din. Mari lihat dulu, lalu lanjut. Oke. T6 Din mengatup bibir, akhirnya mengangguk dan mengikutinya. Apa yang akan Van Han tampilkan? Sopong membuka pintu. Menang atau kalah, bernyanyi, menari, bahkan semua bisa. Liu Yemeng terdiam karena tatapan saudarinya. Biar kupikir. Van Han menggigit bibir, menatap Sopong, melihatnya penuh harap. Mungkin menari, boleh? Ngotin Nguyet menopang dagu. Berharap, aku belum pernah lihat kau menari. Menari? Van Han gugup berkata lembut, aku hanya tahu sedikit tarian lalala. Di sekolah, dia pernah dipaksa berlatih beberapa hari hanya untuk melengkapi kelompok lomba olahraga. Bab 793, kecuali tidak bisa menahan. Itu wajar kamu tidak tahu, karena aku tidak pernah memberitahumu. Van Han menjawab polos, saat itu Sopong sibuk mencari kerja, jadi dia memilih untuk tidak mengganggunya. Baiklah. Sopong mengangguk sambil berpikir, kurang lebih menebak sedikit. Hai, aku semakin bersemangat. Liu Yemong menggosok tangan dan tertawa. Aku juga. Ngotin Nguyet tersenyum cerah. Van Han ragu, benarkah kalian ingin aku menari? Tentu saja, kami semua menantikan. Liu Yemong cepat mengangguk, takut dia berubah pikiran. Baiklah, tapi kalian tidak boleh tertawa. Van Han memerah. Tidak. Liu Yemong mengangguk tegas, lalu berbisik, kecuali aku tidak bisa menahan. Kami menunggu pertunjukanmu. Sopong bersandar pada dayung dan berkata. Van Han malu-malu mengangguk, berdiri tegak, mengangkat tangan, mulai bergoyang. Aduh. Mulut Sopong berkedut, ini tarian lapa? Gadis itu mengubah pose, melangkah dengan kaki kiri, menyilangkan tangan, berputar seperti kincir angin. Liu Yemong menutup mulut, tubuh gemetar, tertawa hingga wajahnya merah. Han Tan Ngok memegang pahanya, menahan tawa keras. Ngotin Nguyet menggigit bibir, menahan tawa, aku tidak tahan lagi. Ya ampun. Mulut T6 Din bergetar, ini benar tarian lapa? Van Han serius bergoyang, melambai tangan, meloncat, terlihat lucu. Penonton tertawa terbahak, komentar memenuhi layar, hahaha. Bikin mati ketawa. Siapa menciptakan tarian lapa ini? Semua gerakan jelek disatukan. Aku tidak mau tertawa, kecuali tidak tahan, aduh kacau. Setiap komentar penuh bakat. Astaga. Aku tidak menari lagi, memalukan sekali. Van Han memerah dan menginjak kaki. Kak Mong, cantik tapi tetap tertawa? Van Han melotot pada Liu Yemong. Liu Yemong memegang perut, terbata, aku tidak tahan. Van Han, siapa mendesain tarian ini? Terlalu gila. Sopong tertawa bertanya. Benar-benar berbakat. Dia menggoda. Van Han, kamu berbakat menari, kalau aku adakan pertunjukan, mau jadi pasanganku? Ngotin Nguyet mengundang, masih tertawa. Kak Tin Nguyet, kamu jahat. Van Han bertolak pinggang. Kalau kamu ikut, tiket pasti laku. Ngotin Nguyet menggoda, nanti aku bagi denganmu. Baik, aku ikut. Van Han menjawab serius. Hai, kenapa biarkan uang menguasaimu? Dia tersenyum lembut. Aku tahu, hanya bercanda, aku tidak akan jadi badut, biarkan Sopong yang cari uang. Van Han berkata polos. Uhuk, ayo lanjut main mahjong. Liu Yemong batuk, merinding. Baiklah. Van Han menghela napas, duduk lagi. Sopong, cepat selesaikan, mungkin sebentar lagi ada pertunjukan. Liu Yemong menggoda. Kamu tidak takut kalah? Sopong bertanya geli. Kalau begitu kalian harus berusaha, aku menantikan Liu Yemong menari. Sopong menatap para gadis. Tenang, serahkan pada kami. Liu Yetu berkata tulus. Ngotin Nguyet juga tersenyum dan mengangguk, dia akan gagal.
Apa? Aku tidak akan kalah. Liu Yemong berteriak, meski kalah, aku akan tampilkan aksi lain. Melepas baju? Liu Yetu menggoda. Tidak, aku bisa bernyanyi. Liu Yemong bergumam. Liu Yetu menghela napas, bernyanyi? Ampuni kami. HMPH, aku tetap mau bernyanyi. Liu Yemong keras kepala. TE6 Din juga berbalik, turun tangga. Lanjutkan latihan kita. Sop Hong bertepuk tangan, berdiri tegak. Baik, aku akan perhatikan. TE6 Din fokus, tidak melewatkan gerakan. Pertama, jurus pertama, meski bagus, banyak celah. Setiap kali kamu memukul, sisi kiri terbuka tanpa pertahanan. Sop Hong memperagakan sambil menjelaskan. TE6 Din mendengarkan serius, mengangguk, tidak menyela. Berikut jurus kedua, celah lebih jelas. Dari langkah pertama aku sudah lihat. Sop Hong sabar menganalisis. TE6 Din mendengarkan dan mencoba gerakan. Waktu berlalu, lebih dari setengah jam. Baik, hari ini cukup, ada pertanyaan tanyakan sekarang. Sop Hong berhenti, kagum pada bakat TE6 Din, cukup petunjuk sedikit sudah paham. Untuk saat ini tidak ada. TE6 Din menggeleng, mencerna. Baik, lanjut berlatih. Sop Hong menguap. Sop Hong, tebak siapa yang baru kalah? Suara Ngotin. Nguyet terdengar dari atas. Yemong. Sop Hong menatap ke jendela. Pintar, benar, hadiahmu pertunjukan lagi. Ngotin Nguyet tertawa. Aku segera datang. Minat Sop Hong naik. Dia berseru, ayo, kita lihat pertunjukan, waktunya bersantai. Aduh. NK Box. TE6 Din mengatupkan bibir, baru setengah jam latihan sudah istirahat? Bagaimana Sop Hong jadi kuat begitu? Bab 794, panci besi merebus diri sendiri. Sop Hong mendorong pintu masuk rumah kayu, segera melihat Liu Yemong duduk murung di kursi dengan wajah cemas. Bagaimana bisa aku kalah? Dia berbisik pelan. Pikir baik, mau menari apa? Ngotin Nguyet mengejek di meja kayu. Liu Yemong manyun, siapa bilang aku mau menari? Kalau tidak menari, apalagi bisa? Ngotin Nguyet pura-pura heran. Aku bisa bernyanyi, juga sulap. Liu Yemong angkat jari, berhenti di 2. Kau bisa sulap? Liu Yetu berkerut, jelas tak tahu. Yang rumit tidak, yang sederhana bisa. Liu Yemong jawab bangga. Baik, tampilkan. Ngotin Nguyet tepuk tangan. Van Han mengangguk, ya, tampilkan. Itu membuat orang menunggu. Sop Hong tarik kursi, duduk menanti. Ngotin Nguyet mendesak, cepat mulai. Cari alat dulu. Liu Yemong ambil sumpit. Mau membuatnya hilang? Ngotin Nguyet naikkan alis. Lihat baik, ini sumpit lurus, nanti aku hilangkan. Liu Yemong berkata serius. Ya, lanjut. Han Hungo angguk semangat. Liu Yemong pegang sumpit, menggoyang. Jangan berkedip. Dia tiru TV, makin cepat. Dang dang dang, hilang. Tangannya berhenti, sumpit lenyap. Ah! Han Tan Ngok melotot, benar-benar hilang. Aku curiga kau hina kecerdasanku. Liu Yetu bibir kaku. Ini sihir? Ngotin Nguyet ingin tertawa. Han Hungok tanya, bukan sihir? Sumpit hilang. Ide bagus, teknik buruk. Sop Hong tertawa, ambil sumpit di telinga Liu Yemong. Ah, bagaimana kau tahu? Liu Yemong kaget. Rambutmu tertahan sumpit, siapapun bisa lihat. Liu Yetu kesal. Hehe, minimal tipu 1 orang, itu sukses. Liu Yemong senyum. Baik, kau lulus, lain kali kalah menari. Ngotin Nguyet berkata ringan. Dia tambah, tadi juga bilang begitu, lalu sulap. Itu kecelakaan, kali ini aku serius. Liu Yemong malu. Hehe, tunggu saja. Ngotin Nguyet senyum.
Kalau begitu, aku main 2 kali? Sop Hong tawar. Tidak. Gadis-gadis serentak. Sop Hong senyum pahit, garuk hidung. Baik, kalian main. Dia tertawa. Cukup lihat. Van Han jawab lembut. Sop Hong, main catur Cina? Han Tan Ngok usul. Boleh. Matanya berbinar. Aku ambil set. Han Tan Ngok ambil dari rak kayu. Kita buat mahjong juga, 8 orang 2 meja. Ngotin Nguyet sarankan. Baik, besok buat, juga pot tanah, kurang. Sop Hong mengangguk. Garam juga hampir habis, parit runtuh. Van Han mengeluh, dalam hati maki Zhao. Beberapa hari lagi ke pantai. Sop Hong berkata halus. Van Han manis mengangguk, ya, kau atur saja. Jangan khawatir. Dia yakinkan. Ya. Dia senyum cerah, susun pion, bersemangat siapa kalah. Aku ambil hitam. Han Tan Ngok umumkan. Ayo. Sop Hong setuju. Aku takut kalah. Dia bisik. Jangan takut, jika Sop Hong tak kasih pasti kalah. Liu Yemong senyum, aku hanya ingin lihat penampilanmu. Kak Mong, jahat. Han Tan Ngok senyum pahit. Dia tegas, tidak, aku tak percaya selalu kalah. Masa muda baik, penuh semangat. Liu Yemong desah. Jangan pura-pura dewasa, giliranmu. Liu Yetu tegur. Tahu. Liu Yemong serius, tak mau tampil lagi. Aku juga tak akan mudah, tak mau tampil. Sop Hong bisik. Aku juga. Han Tan Ngok tulus. Tan Ngok, semangat, bikin Sop Hong kalah, biar dia tampil. Ngotin Nguyet dorong. Aku coba. Dia jawab lembut. Van Han lihat mereka, sembunyi tawa, kalian dorong dia ke lubang. Mungkin Tan Ngok menang. Liu Yemong main pion. Ngotin Nguyet penuh harap, aku ingin tahu apa yang Sop Hong tampilkan jika kalah. Kenapa tidak sebut panci besi merebus diri sendiri? Liu Yemong tiba-tiba tanya. Ah, panci besi bisa merebus diri sendiri? Liu Yemong kaget. Bab 795, apakah aku yang paling gemuk? Sop Hong dan Han Tan Ngok sedang bermain catur, sementara Van Han dan yang lain bermain mahjong. Kamu akan kalah. Sop Hong menaruh benteng, menangkap kuda lawan, dengan meriam dan bentengnya mengarah pada raja musuh. Han Tan Ngok berkata serius, biar aku pikir. Baiklah. Sop Hong menyilangkan tangan dan menunggu diam. Han Tan Ngok menggigit bibir, menatap bidak tersisa, menghitung. Setelah hampir 8 menit, dia menghela napas, sadar tidak ada jalan menang. Menyerah? Sop Hong bertanya pelan. Ah, Kak Thu, kamu kalah. Van Han bersorak. Sudah diputuskan. Sop Hong tersenyum, melihat ke Liu Yetu, yang tampak tak berdaya. Hehe, kakak, sudah tahu mau tampil apa? Liu Yemong menggoda. Semua menatap ingin tahu. Tampil sentuh pusar dari belakang? Liu Yetu memerah dan gagap. Apa? Itu pertunjukan? Liu Yemong berteriak marah. Tentu, hanya yang kurus bisa. Liu Yetu berkata, mengangkat bajunya dan dengan mudah menyentuh pusar dari belakang. Kalau begitu aku juga bisa. Liu Yemong mencoba, tapi jarinya masih kurang. Kenapa tidak bisa? Dia terus mencoba. Aku sama kurusnya denganmu, dia protes. Kurus di mana? Liu Yetu melirik pinggangnya, jelas lebih besar. Biar aku coba. Van Han berkata bersemangat, mengangkat bajunya dan berhasil mudah. Sepertinya mudah, dia tersenyum. Liu Yemong tak bisa bicara. Aku juga coba. Ngotin Nguyet berkata percaya diri. Lagi, Liu Yemong diam. Aku juga bisa. Han Hung Ngok tersenyum polos. Tidak sulit. Han Tan Ngok menahan tawa. TE6 Din juga mencoba dan berhasil.
Ruangan ramai dengan obrolan. Sentuh pusar dari belakang, benar mudah. Astaga, tanganku tak sampai pinggang. Kamu seberapa gemuk? Haha, aku juga bisa. Artinya tubuhku seperti Dewi? Sadar, manusia dan Dewi tidak sama, kristal dan berlian tak bisa disamakan. Jadi aku paling gemuk? Liu Yemong bertanya tak percaya. Sepertinya begitu. Fan Han tertawa. Sop Hong lebih gemuk darimu, itu menghibur? Ngotin Nguyat mengejek. Aku tidak gemuk, sentuh pusar dari belakang sangat mudah. Sop Hong melakukannya dengan gampang. Liu Yetu berkata tenang, jangan buang tenaga, beberapa hari lagi kamu menyerah. Tidak, aku akan bertahan. Liu Ye mau memerah. Aku sering dengar itu. Liu Yetu menjawab. Kamu tidak percaya aku? Liu Ye Mong teriak. Pikir baik, pernahkah kamu menepati kata? Liu Yetu menghela napas. Aku akan berhasil semua. Liu Ye Mong tersenyum pahit. Liu Yetu mengetuk kepalanya. 10 tahun atau 100 tahun? Baik, sekarang biarkan Tan Ngok tampil. Ngotin Nguyat berkata. Ya, Tan Ngok juga kalah dari Sop Hong. Liu Ye Mong bersemangat. Kak, kamu bisa handstand, tampilkan. Han Hu Ngok mengingatkan. Handstand? Kamu bisa? Liu Ye Mong terkejut. Sedikit. Han Tan Ngok mengaku malu, teringat belajar di pegunungan. Cepat. Ngotin Nguyat mendesak. Baik. Han Tan Ngok menaruh tangan di lantai, mendorong dengan kaki, dan bersandar di dinding dalam posisi handstand. Sungguh hebat. Fan Han bertepuk. Ya, aku tidak bisa belajar ini. Liu Ye Mong kagum. Cukup, mari berhenti hari ini, semua lelah, mandi dan istirahat lebih awal. Sop Hong berkata lembut. Baik. Semua bangkit, membereskan meja. Ah. Liu Ye Mong menguap, setelah mandi dia berbaring di tempat tidur, menoleh ke Sop Hong dan bertanya pelan. Sop Hong, bukankah mau pijat? Mari. Sop Hong tersenyum dan mendekat. Bab 796, wanita seperti aliran air. Sangat nyaman. Liu Yemng berbaring di ranjang besar, menikmati pijatan dari tangan Espong. Espong tersenyum tipis, suara itu mudah disalahartikan. Aku mandi dulu, lalu giliranku. Fan Han berkata polos, mengambil peralatan cuci dan turun. Fan Han, mari kita bersama. Liu Yetu melirik adiknya, lalu buru-buru mengikuti. Sekarang giliranku. Ngotin Wit berbisik, menyiapkan pakaian bersih, menunggu gilirannya. Waktu berlalu, setelah selesai dengan Liu Yemng, giliran Liu Yetu, para gadis bergiliran mandi, mengeringkan rambut, lalu bergantian di tempat tidur. Apakah tekanannya pas? Tanya Espong lembut. MHM. Fan Han menjawab pelan, 947. Espong tersenyum, memberinya pijatan lengkap. Lebih dari 20 menit kemudian, Fan Han turun dari ranjang dengan punggung sakit. Berikutnya. Ucap Espong. Di sini? Liu Yetu agak malu, meski bukan pertama kalinya. Dia melepas sepatu, berbaring tengkurap, tubuh tegang. Baiklah. Dia menarik napas, mencoba tenang. Jari-jari Espong bergerak lincah, sama seperti pada Liu Yemng. Waktu berlalu, semua gadis bergantian mandi, sementara Espong, seperti aliran air, melayani mereka satu persatu. Espong, kau juga harus istirahat. Han Tanenggece menguap, dia yang terakhir dipijat, segera tertidur. Sudah waktunya tidur. Espong bergumam, memerintahkan dalam pikirannya, tandai. Layar simulasi muncul, angka 20 menyala, hari baru dimulai. Espong meregang, masuk ke kantong tidur. Ngongo. Gadis di sampingnya berbalik, memeluknya seperti gurita, naluriah. Tidurlah. Bisiknya manja, memeluk pinggangnya, menutup mata, segera bernapas teratur. Pagi hari, sinar pertama menyinari Pulau Huinguit,
kegelapan memudar, suhu cepat naik. Lebih dari 1 jam kemudian, Liu Yemng mengigau, mengerutkan kening, menendang kantong tidur. Ngongo. Liu Yetu terbangun. Ah. Dia meregang, membuka jendela, udara segar masuk. Ngao. Dia menyalakan obor, menaruh air di panci besi, lalu turun dengan peralatan cuci. Pagi langka ini, dia berencana menyelesaikan pekerjaan, mengingat kehidupan mereka sekarang berkat seseorang. Ah. Nhan Tanenggece juga bangun, melihat hanya Liu Yetu yang hilang, mengenakan sepatu dan turun. Di luar, Liu Yetu sudah selesai, merawat kelinci dan anak rusa. Selamat pagi. Sapan Han Tanenggece, selamat pagi. Jawab Liu Yetu. Han Tanenggece mengambil sapu bambu, menyapu daun sambil bertanya, kenapa bangun begitu pagi? Mengingat adiknya merebut ranjang, dia menghela napas, tidak tidur. NK bos. Hah? Han Tanenggece bingung. Masih pagi, kenapa tidak tidur lagi? Tanya Liu Yetu. Han Tanenggece jujur berkata, ingat ada pekerjaan. Kek. Elang turun dengan berita. Tunggu, aku ambilkan daging asin. Liu Yetu mengelus lehernya lalu naik. Kek. Elang memiringkan kepala, mengingatkan daging yang dicuri. Tak lama dia kembali dengan sepotong besar, meletakkannya di depan, makanlah, lalu cari saudara Zhao. Kek. Elang mengangguk, membawa daging ke atap. Apakah itu mengangguk? Han Tanenggece kaget. Sepertinya. Liu Yetu menghela napas, makin tidak mengerti hewan peliharaan Espong. Kau urus ini, aku bersihkan kolam. Han Tanenggece pergi. Liu Yetu mengumpulkan daun, menyimpannya untuk api atau alas tidur rusa. Ah. Van Han turun, menguap, menyapa dengan kantuk, kakak NGC, kakak Hu, pagi. Selamat pagi. Mereka menjawab. Baik. Mereka menegaskan lagi. Setengah jam kemudian, yang lain bangun. Latihan pagi. Kata T6NH. Apakah ini tim latihanku? Espong berdiri di jendela, melihat. Ngotin Nguit menyilangkan tangan, bersandar malas, tersenyum, bagus, kau bisa malas. Belum ajarkan dasar lain. Ucap Espong, berencana mengajarkannya dalam 2 hari. 6NH pasti senang, yang lain belum tentu. Ngotin Nguit tertawa kecil. Espong hanya tersenyum, tidak berkomentar. Bab 797, Zaitun Jahe. T6 Din dan para gadis menjaga posisi, sementara Van Han dan Ngotin Nguyen menyiapkan sarapan. Sopong turun, memeriksa, menunjukkan beberapa detail lalu keluar lagi, ia ingin menggali tanah liat di sungai. Aku hampir tidak tahan lagi. Han Hungok menggigit bibirnya dan berbicara polos. Bertahan sedikit lagi. T6 Din menjawab tenang. Han Hungok menatap wajah serius itu, lalu menggertakkan gigi, aura juara bela diri benar-benar kuat. Lebih dari setengah jam kemudian, suara seorang gadis terdengar dari rumah kayu. Semua orang, ayo sarapan, ingat cuci tangan. Baiklah. Liu Yetu terengah mencoba tenang. Akhirnya sarapan. Liu Yemong bernapas lega. Cepat, cuci tangan. Sop Hong mencuci tangannya penuh tanah liat. Aku sudah selesai, biar aku siapkan. Liu Ye memburu-buru dan masuk. Melihat gerakannya, Sop Hong tersenyum, intensitas latihan masih bisa ditingkatkan. Mengerti? T6 Din mengangguk. Setelah mencuci, mereka kembali, gadis itu menyajikan sup daging harum. Ngongo. Han Hungok mengangguk sambil mengunyah. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Van Han tersenyum senang. Baik. Mereka menjawab lembut. Setelah sarapan, mereka minum teh panas dan beristirahat. Coba zaitun jahe, seharusnya bisa dimakan. Van Han membawa sepiring, aromanya menyebar. Tampak bagus. Mata Han Tan-ngok berbinar, ia mencicipi rasa pedas, segar dan sedikit asin. Lezat. Matanya berkilau mengingat ayahnya.
Rasanya seperti diperbesar, tapi tidak buruk. Ngotin Nguyet berkomentar. Liu Yemong terkejut, aku suka rasa ini. Membuat zaitun jahe itu sederhana. Kupas dan hancurkan jahe, pecahkan zaitun, campur dengan garam. Buat lebih banyak, baik untuk nafsu makan dan pencernaan, juga untuk camilan. Sop Hong berkata lembut. Baik. Van Han tersenyum. Buat malam ini, nanti kita latihan. Ia memanggilnya. Van Han berhenti dan berkata, baik, malam ini. Wajahnya memerah, ia menjelaskan, bukan seperti yang kau pikirkan. Baiklah, istirahat lalu lanjut latihan. Aku akan membuat mahjong dan keramik. Sop Hong turun. Berapa lama istirahat? Liu Yemong bertanya. Setengah jam? Van Han menebak. Mungkin 1 jam. Han Hungok berkata. 10 menit. Te Nam Din berkata. Ah, hanya 10 lagi, kakak. Liu Yemong memohon. Liu Yetu mencolek dan memarahi. Karena kau, latihan akan lebih berat. Ah, kenapa aku? Ia bingung. Malas jelaskan. Liu Yetu memutar mata dan terus makan. Ia berkedip bingung. Lebih dari 10 menit kemudian, di bawah Te Nam Din, mereka berbaris. Regang dan bersiap. Katanya. Semua gerakan bagus. Mereka bergerak terampil. Sop Hong menatap lalu kembali membentuk ubin mahjong. Hampir 1 jam ia membuat lebih dari 100 buah, lalu 2 vas dan beberapa mangkuk. Buat papan ludo. Ia melihat tanah liat dan berkata. Ia membuat papan bundar berdiameter 30 cm, menekan lubang bulat rapi. Saat istirahat, para gadis bertanya, Sop Hong, apa yang kau buat? Liu Yetu menebak, seperti papan ludo. Ya, tapi dengan 2 tanduk. Han Hungok berkata. Ia tersenyum, benar, itu ludo. Ah, permainan lagi. Liu Yemong berkata bahagia. Kalau mau hiburan, malam ini kutambah 2 latihan. Ia menggoda. Jangan, ampuni aku tidak bilang apa-apa. Liu Yemong memohon. HMPH. Kau menakutiku. Ia menatapnya. Baik, bantu bentuk bidak. Ia tersenyum. Bagaimana membentuknya? Van Han bertanya. Bentuk bola kecil yang pas di lubang papan. Ia menjelaskan. Bab 798, menyusun jebakan K-Box. Tidak lama kemudian muncul sepotong tanah liat sebesar setengah telur ayam, agak berbentuk oval. Saudara Meng, ini terlalu besar. Han Han berkata polos. Lihat aku. Ia mengulen sedikit tanah liat seukuran ibu jari, dan dengan tangan lincahnya segera menjadi bola kecil. Ya, buat sebesar ini. Sefong mengangguk pelan. Hehe, baiklah. Han Han tersenyum dan terus menggulung bola tanah liat. Liu Yimeng memegang bola kecil itu dengan hati-hati, memandang lalu berbisik, sekecil ini, aku mengerti. Ia mengambil tanah liat lagi, mengatur jumlah dengan baik, dan segera menyelesaikan bola pertama yang pas. Aku juga tidak kalah, kata Nanruyu pelan, di telapak tangannya terdapat bola yang rapi. Para gadis mengerumuni Sefong, duduk jongkok bermain tanah liat dengan asyik, hanya Tai Weiting yang duduk tenang mengamati. Kak Weiting, ikut main yuk. Han Han miring kepala memanggil, tertawa riang. Baiklah, kalau begitu setelah selesai keping kita latihan, ya? Han Han bertanya dengan harap. Tai Weiting tersenyum dan mengangguk ringan. Oke. Hehe, aku akan membuat lebih dari 100 bola. Han Han girang. Bibir Tai Weiting bergetar. Sebenarnya Sefong tidak membiarkan mereka berlebih. Ketika jumlah keping mencapai 80 ia memerintahkan berhenti. Cukup, tepat 80 keping, itu cukup. Suaranya lembut. Permainan biasanya butuh 10 keping tiap pihak. Papan heksagonal biasa berisi 60 keping. Namun Sefong mengubahnya ke bentuk oktagon sehingga perlu 80 keping. Tidak membuat beberapa cadangan kalau hilang atau rusak, bisik Nanking Yu. Masuk akal, buatlah 10 lagi.
Sefong setuju. 10 lagi mudah dibuat, setiap orang membuat 2 dan selesai. Lanjutkan latihan. Tai Weiting berdiri dan bertepuk tangan. Baik. Para gadis dengan enggan kembali ke halaman. Selanjutnya adalah kata Tai Weiting tenang, melanjutkan latihan. Sefong menghela napas, berpikir hanya Tai Weiting benar-benar menikmati latihan. Ia berjongkok, bertanya pada diri apakah harus memaksa mereka belajar bela diri. Meski ingin mereka bisa mempertahankan diri, memaksakan kehendak terasa tidak benar. Sefong, ada apa? Tanya Tai Weiting khawatir. Sefong mengumpulkan diri, tersenyum dan menggeleng. Ah, tidak ada. Weiting, jangan tekan mereka terlalu keras, biarkan mereka sukarela. Ia menghela napas. Tai Weiting berhenti lalu mengangguk, aku mengerti. Hidup singkat, nikmati kebahagiaan yang ada. Sefong tersenyum lalu berdiri ke sungai mencuci tangan karena harus menunggu tanah liat kering sebelum dibakar. Lebih dari 20 menit kemudian, Tai Weiting bertepuk tangan, istirahat jika lelah. Ah, kenapa istirahat begitu cepat? Tanya Liu Yimeng terkejut meski lelah. Tanya Sefong, jawab Tai Weiting, lalu duduk di tepi kolam merendam kaki. Sefong, kau sedang apa? Han Han naik ke lantai atas, membuka pintu dan mengintip. Memeluk Mao Qiu, Sefong menoleh lembut dan bertanya, latihan selesai? Tidak buru-buru, 2 hari lagi. Suaranya tenang. Kenapa? Han Han berkedip, merasakan sesuatu aneh. Tidak apa-apa, hanya bertanya apakah aku memaksa kalian terlalu keras. Ia menghela napas. Sebenarnya kalau aku cukup kuat aku bisa melindungi kalian, belajar bertarung bukan hal mutlak. Kau lakukan demi kami. Han Han meletakkan tangan kecilnya di pipi Sefong dan berkata manis. Lagi pula, seperti yang kau bilang, latihan bela tubuh membuat badan kuat dan bisa memberi pelajaran pada yang nakal. Tapi setiap hari seperti ini melelahkan, apakah kau bahagia? Sefong bertanya sambil ia menyentuh wajahnya. Hidup itu singkat, menikmati kebahagiaan itu yang penting. Ah, tak heran kau si cendekia, aku tak dapat membantah. Ia tersenyum getir, memegang tangannya dan menciumnya di punggung tangan. Aku tak salah. Pipi Han Han memerah namun tak menarik tangan. Ya, masuk akal. Tapi kau ada di sini, jadi latihan dasar untuk tetap sehat cukup, tak perlu terlalu hebat. Sefong tersenyum, mengetuk dahinya, percaya diri, karena kau tak akan pergi, aku akan melindungi. Kecil nakal. Han Han menunduk sambil tersenyum. Jadi kalau tak suka bertarung, cukup berolahraga dasar agar sehat. Suaranya hangat. Mengerti? Han Han merasa lega dan sedikit terbuai bahagia. Baiklah, besok ke pantai ya. Ia mengelus kepalanya, garam hampir habis dan perlu dijemur lebih. Aku tinggal di rumah menjaga. Ia menggeleng patuh. Jangan khawatir, sebelum pergi aku akan susun jebakan. Jika saudara Zhao berani datang, aku akan pastikan mereka tak kembali. Sefong berkata tenang. Jebakan? Han Han terkejut. Ya, meski kecil kemungkinan mereka datang, terakhir kali mereka mencuri daging cukup untuk lebih dari sebulan. Bagus, tapi tetap waspada. Han Han bicara serius. Makanya aku akan siapkan jebakan. Sefong tersenyum membayangkan beberapa rencana. Bab 799. Semua berkat keberuntungan. Sofeng, apakah Yun Han baru saja bilang besok ingin pergi ke pantai? Liu Yimeng pindah ke bangku kayu rendah untuk duduk di samping Sofeng, membantu mematahkan cabang panjang. Apakah kau tidak mau pergi? Sofeng memiringkan kepala sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, aku pasti tidak boleh absen. Liu Yimeng manyun. Tapi bukankah sebaiknya kita tinggalkan seseorang di rumah? Bagaimana jika saudara Zhao datang, dan jelas kita tidak ada di sini? Lalu bagaimana? Tenang saja, aku ada cara, cukup pasang beberapa jebakan. Sofeng tersenyum percaya diri. Ah, pakai jebakan untuk orang? Bukankah itu bisa membunuh mereka? Walau mereka agak jahat, tapi kalau ada kematian pasti dieliminasi. Liu Yimeng ragu. Aku akan berhati-hati, tidak ada yang mati.
Sofeng tertawa, aturan melarang saling membunuh, demi menang ia tidak akan melanggar. Kalau begitu bagus, uruslah, aku percaya padamu. Liu Yimeng tersenyum lembut, melempar cabang patah ke tungku. Ia berdiri, memasukkan tembikar kering ke tungku, lalu papan catur dan mahyong, terakhir 90 bidak. Krek! Sofeng menambah kayu, api makin menyala. Tambah lagi, sebentar lagi kita bisa makan malam. Liu Yimeng berbisik. Sofeng, kakak Meng, ayo makan malam. Benar saja, suara gadis terdengar dari rumah kayu. Datang. Liu Yimeng menjawab tanpa menoleh, sudah terbiasa. Ayo. Sofeng masuk gudang, membawa seikat kayu besar, lalu menambah kayu bakar ke tungku. Taruh saja, nanti mungkin dipakai lagi. Sofeng menjawab santai. Baiklah, cuci tangan lalu makan. Liu Yimeng bersemangat berdiri, mencuci tangan di sungai, lalu cepat kembali ke rumah kayu. Di bagian lain hutan, di sebuah gua, Tran Zihai dan beruang hitam duduk mengelilingi api. Krek! Kayu terbakar berderak, api mengusir kegelapan. Uhuk-uhuk. Tran Zihai batuk, mundur menghindari asap. Bagaimana perasaanmu? Beruang hitam bertanya pelan. Tran Zihai melambaikan tangan. Tidak apa-apa, baik sekali. 2 hari ini terasa beruntung, tiap berburu ada hasil. 2 hari lalu dapat kelinci, hari ini ayam hutan, daging sedikit tapi cukup energi dan nutrisi. Sudah bisa dimakan? Tran Zihai bertanya, menatap panci besi. Belum. Beruang hitam menjawab. Harus masak lebih lama biar parasit mati, lagi pula sup ayam lebih enak dimasak lama. Baiklah. Tran Zihai mengecap bibir. Andai ada garam. Keringat bisa ganti garam. Mau? Beruang hitam berkata tenang. Jangan bikin aku mual. Tran Zihai kesal. Beruang hitam diam. Kruk-kruk. Perut Tran Zihai berbunyi. Mereka baru pulang menjelang malam, sarapan sudah lama dicerna. Aku penasaran bagaimana nasib saudara Zhao. Ia mengusap perut. Tidak tahu. Beruang hitam menjawab datar. Mungkin sudah dieliminasi, kalau benar, sayang sekali. Tran Zihai tersenyum. Beruang hitam meliriknya dingin, saudara Zhao sulit lolos. Mungkin benar, terakhir ada helikopter lewat, mungkin menjemput mereka. Tran Zihai menebak. Beruang hitam menjawab singkat, lalu menaruh tongkat, mengangkat panci dari api, meletakkannya di batu. Bisa dimakan. Ambilkan aku semangkuk dulu. Tran Zihai berkata. Huhu. Ia menerima mangkuk tanah liat, meniup, lalu menyeruput sup panas, alis langsung berkerut, tapi ditelan. Tanpa garam susah ditelan. Ia menjulurkan lidah. Huhu. Kruk. Beruang hitam diam-diam minum sup panas, wajah datar, meredakan lapar. Tran Zihai menghela napas, menutup hidung lalu minum habis, lalu dengan sumpit menggigit ayam. Buruk, benar-benar buruk. Ia mengeluh sambil makan lahap, bahkan tulang digigit. Mulut beruang hitam bergetar. Lebih 10 menit kemudian, panci sup ayam habis. Sendawa. Tran Zihai bersendawa, sebenarnya sedikit daging yang dimakan, perut penuh air. Klak. Besok, apakah bisa dapat buruannya? Tran Zihai bersandar di dinding gua. Tergantung keberuntungan. Beruang hitam menjawab. Ia mengangkat bahu, tak peduli. Tran Zihai menghela napas, sebenarnya beruang hitam yang terbaik di antara mereka. Kalau tidak, takkan ada di sini. Krek. Kayu meletus, bunga api. Padam sebelum jatuh. Gua hening. Beruang hitam memejamkan mata, Tran Zihai termenung, alis mengerut lalu mengendur. Kalau tidak ada apa-apa, tidur awal, besok berburu. Beruang hitam berkata dengan mata tertutup. Tran Zihai menjawab, berbaring, menatap api sebentar lalu memejamkan mata. Bab 800, menjadi bidan. Ho.
Sop Hong duduk di depan tungku, sesekali menambahkan kayu. Krek. Tok-tok. Van Han mendorong pintu, turun tangga, membawa cangkir keramik berisi teh daun pinus. Belum tidur? Sop Hong menoleh saat mendengar suara itu. Van Han menyerahkan cangkir kepada Sop Hong dan berkata lembut, "Sebentar lagi aku tidur." Dia kemudian mengeluarkan ranting zaitun dari dadanya, meletakkannya di tangannya, dan berkata pelan, "Kalau bosan, bisa mengunyahnya. Kamu memang selalu perhatian." Sop Hong memegang cangkir itu, berbicara lembut, lalu menyelipkan ranting ke dadanya, menarik gadis itu ke dalam pelukannya, dan menundukkan kepala untuk menciumnya. Gadis itu terkejut pada awalnya, lalu tenang, menutup mata, tetapi bulu matanya bergetar, menunjukkan hatinya gelisah. Ho. Setelah beberapa saat, gadis itu mengusap wajahnya yang memerah dan menjauh dari pelukannya. Mau lagi? Sop Hong menjilat bibirnya, tersenyum nakal. Hahaha. Dia tertawa kecil. Van Han menggigit bibirnya, ragu, lalu berbisik, "Kamu masih mau?" Setelah beberapa saat, dia mengusap bibirnya dengan tangan, matanya menunjukkan sedikit rasa kesal. Mereka semua sudah tidur? Sop Hong batuk, lalu menyilangkan kaki dengan canggung. Ya, semua tidur. Van Han merapikan rambut di belakang telinga. Di dalam ruangan, kucing malam yang belum tidur meluncurkan rentetan komentar. Sial, hampir naik gunung lalu berhenti. Apa Sop Hong tidak bisa? Muncul lagi, bilang aku, aneh. Omong kosong, Sop Hong merawat Loli kecil dengan baik, dia baru 18 tahun. Benar, jangan pikir semua orang sejorok kamu. Sudah hampir tengah malam, kenapa masih banyak yang belum tidur? Kamu juga harus tidur, begadang tidak baik untuk kulit. Sop Hong berkata lembut. Van Han mengangguk patuh, mengingatkan, baik, kamu juga jangan terlalu larut. Ya, pergilah. Sop Hong tersenyum dan mengangguk. Gadis itu melangkah ringan naik ke atas, hati-hati mendorong pintu dan masuk. Malam yang panjang sekali. Sop Hong merapikan pakaiannya, melirik drone, tersenyum getir, lalu duduk tegak dan menambahkan lebih banyak kayu. Dia mengunyah ranting zaitun, menjaga api tetap menyala sepanjang malam. Setelah beberapa saat, dia menguap, lalu memberi perintah dalam pikirannya. Tandai. Segera, layar virtual muncul di depannya, menunjukkan hari ke-21 bersinar. Lalu suara sistem berkata, "Ding, 7 hari ditandai, 1 paket hadiah pemula diperoleh. Aku ingin tahu kali ini apa isinya." Sop Hong bergumam, lalu memerintahkan, "Buka paket hadiah." Ding. Paket pengalaman bidan hewan pemula. Ding. Paket pengalaman hipnosis pemula. Mungkin berguna nanti. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Dia duduk diam, lalu menambahkan kayu lagi, takut pingsan dan merusak semua di tungku. Buka paket pengalaman sambung tanaman. Dia memerintahkan. Ding. Paket pengalaman sambung tanaman sedang ditransfer. Rasa sakit yang familiar muncul di kepalanya, mengusir lelah dan membawa pengetahuan baru. Rasa sakit itu masih bisa ditahan, berlangsung lebih dari 10 menit sebelum hilang. Sop Hong menghela napas, lalu mulai mengatur pengetahuan baru. Paket pengalaman sambung tanaman berisi ilmu seperti meningkatkan hasil mangga dengan sambung. Selama pohon muda disambung dengan cabang berbuah tinggi, mereka akan berubah. Sepertinya hebat. Dia bergumam, mencerna pengetahuan itu. Dia menebak bahwa di masa depan dia mungkin bisa menciptakan banyak spesies baru dengan sambung. Perlu percobaan. Dia bergumam. Setelah beberapa saat, dia membuka paket kedua. Buka paket berikutnya. Ding. Paket pengalaman bidan hewan sedang ditransfer. Rasa sakit yang familiar kembali, bersama teks, gambar, dan video yang tertanam dalam pikirannya. Dia bergumam, mengapa sekarang aku jadi bidan? Pengetahuan itu tidak hanya tentang hewan, tetapi juga manusia, karena manusia juga termasuk hewan berakal tinggi. Baiklah, lebih baik jangan melihat terlalu banyak. Dia cepat menggelengkan kepala dan memerintahkan,
Buka paket. Terakhir. Kali ini kepalanya seperti dipukul tongkat kayu. Rasa sakit hebat menyebar seolah akan meledak. Krek. Dia menggertakkan gigi, berusaha tetap tenang, menundukkan kepala agar drone tidak merekam ekspresinya. Tubuhnya bergetar, pengetahuan terus mengalir tanpa henti. Aku sial. Dia memaksa mengucapkan 3 kata, suaranya bergetar. Wajahnya kehilangan semua warna, pucat seperti tanpa darah.